Pernahkah kita berpikir, ada tamu yang tidak pernah kita undang, tetapi pasti datang? Kita tidak tahu kapan kedatangannya, dari mana jalannya, dan dalam keadaan seperti apa kita akan menyambutnya. Kita bisa menutup pintu rumah dari seorang tamu. Kita bisa mematikan telepon ketika seseorang ingin datang. Kita bahkan bisa berkata, "Maaf, saya sedang tidak siap." Tetapi ada tamu yang tidak bisa kita tolak. Ia tidak peduli apakah rumah kita sudah rapi atau masih berantakan. Ia tidak peduli apakah kita sedang kaya atau miskin. Ia tidak peduli apakah kita sedang sehat atau sakit. Dan yang paling membuat hati bergetar, kedatangannya tidak pernah memberitahu kita sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Karena itu, hari ini mari kita renungkan 3 tamu dalam kehidupan yang datang tanpa undangan. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar hati kita kembali. Sadar bahwa hidup ini sementara dan setiap kesempatan berbuat baik sangat berharga. Tamu pertama, kematian. Tamu pertama adalah kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang hanya datang kepada orang tua. Kematian bukan hanya untuk orang yang sedang sakit. Dan kematian bukan sesuatu yang hanya terjadi kepada orang lain. Ia adalah ketetapan Allah yang akan menemui setiap manusia. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. QS Ali Imran 185. Perhatikan kalimat tersebut. Bukan sebagian yang bernyawa, bukan orang yang sudah tua, tetapi setiap yang bernyawa. Itulah sebabnya manusia tidak pernah benar-benar tahu berapa lama lagi kesempatan yang diberikan kepadanya. Hari ini kita mungkin masih bisa berbicara dengan orang tua, masih bisa bercanda dengan saudara, masih bisa memegang ponsel, masih bisa bekerja, masih bisa makan bersama keluarga. Tetapi setiap yang bernyawa, itulah sebabnya manusia tidak pernah benar-benar tahu berapa lama lagi kesempatan yang diberikan kepadanya. Hari ini kita mungkin masih bisa berbicara dengan orang tua, masih bisa bercanda dengan saudara, masih bisa memegang ponsel, masih bisa bekerja, masih bisa makan bersama keluarga. Tetapi tidak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan bahwa besok semuanya masih sama. Maka jangan tunggu menjadi sempurna untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkata, nanti kalau sudah tua saya akan rajin beribadah. Jangan berkata, nanti kalau sudah punya banyak uang saya akan bersedekah. Jangan berkata, nanti kalau hati saya sudah tenang saya akan membaca Al-Quran. Karena kita tidak tahu apakah kata nanti masih diberikan kepada kita. Kematian mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat dalam. Jangan menunda kebaikan. Jika hari ini kita masih bisa meminta maaf, mintalah maaf. Jika masih bisa berbakti kepada orang tua, berbaktilah. Jika masih bisa bersedekah, bersedekahlah. Jika masih bisa memperbaiki salat, perbaikilah. Jika masih bisa membaca Al-Quran, bukalah Al-Quran. Karena suatu hari nanti, yang kita miliki bukan lagi kesempatan untuk memperbaiki amal, tetapi hanya kesempatan untuk menerima hasil dari apa yang telah kita lakukan. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri. Maka selama Allah masih memberikan kita napas, mari gunakan napas itu untuk berzikir. Selama Allah masih memberikan kita waktu, gunakan waktu itu untuk berbuat baik. Selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, jangan menundanya. Dan selama pintu kehidupan masih terbuka, mari kita berjalan menuju Allah dengan hati yang rendah.
Semoga ketika tiba waktunya kita meninggalkan dunia, Allah memberikan kita keteguhan iman, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan memberikan kita husnul khatimah. Karena pada akhirnya, bukan berapa lama kita hidup yang paling penting, tetapi untuk apa kehidupan yang Allah berikan itu kita gunakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari sekian banyak tamu yang mungkin datang ke dalam kehidupan kita, ada satu tamu yang kedatangannya tidak pernah bisa kita jadwalkan. Kita tidak bisa mengirim undangan kepadanya, tidak bisa meminta agar ia datang besok, dan tidak bisa pula meminta agar ia menunggu sampai semua urusan kita selesai. Tamu itu adalah kematian. Kematian adalah kepastian yang sering kita lupakan karena terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Setiap pagi kita bangun dengan berbagai rencana. Kita memikirkan pekerjaan, keluarga, rezeki, rumah, kendaraan, masa depan, dan berbagai keinginan lainnya. Kita membuat rencana untuk minggu depan, bulan depan, bahkan bertahun-tahun ke depan. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah bisa kita pastikan. Apakah kita masih akan sampai pada hari yang kita rencanakan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati." QS Ali Imran 185. Ayat ini begitu singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Tidak ada manusia yang dikecualikan dari ketetapan tersebut. Kaya maupun miskin, terkenal maupun tidak dikenal, kuat maupun lemah, semuanya akan menghadapi kematian. Yang membedakan manusia bukanlah apakah kematian akan datang atau tidak. Karena kematian pasti datang. Yang menjadi pertanyaan adalah, dalam keadaan seperti apa kita akan bertemu dengan ketetapan Allah itu? Apakah kita sedang berusaha mendekat kepada Allah? Apakah kita masih membawa dosa yang belum ditaubati? Apakah hati kita masih dipenuhi kebencian? Apakah kita masih sibuk mengejar dunia sampai melupakan akhirat? Atau justru kita sedang berusaha memperbaiki diri, memperbanyak amal, menjaga salat, berbuat baik kepada orang tua, membantu sesama, dan memohon ampun kepada Allah? Inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi setiap orang yang masih diberikan kesempatan hidup. Kita sering berkata, nanti saya akan berubah, nanti saya akan rajin salat, nanti saya akan membaca Al-Quran, nanti saya akan meminta maaf kepada orang tua, nanti saya akan berhenti melakukan dosa, nanti saya akan bersedekah. Tetapi masalahnya, kita tidak pernah tahu apakah kata nanti masih menjadi milik kita. Karena itu, jangan terlalu yakin bahwa kita masih memiliki banyak waktu. Bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, mengingat kematian seharusnya membuat kita lebih menghargai kehidupan. Ketika kita sadar bahwa waktu terbatas, kita akan lebih menghargai orang tua yang masih ada. Kita akan lebih menjaga lisan kepada pasangan, saudara, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Kita akan lebih berhati-hati dalam mencari rezeki. Kita akan berpikir ulang sebelum menyakiti seseorang. Sebab kita tidak pernah tahu, mungkin percakapan yang sedang kita lakukan hari ini adalah percakapan terakhir dengan seseorang. Mungkin pelukan kepada orang tua hari ini adalah pelukan terakhir. Mungkin kesempatan bersedekah hari ini adalah kesempatan terakhir. Mungkin sujud yang kita lakukan malam ini adalah salah satu kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, jangan remehkan amal kecil, senyuman yang tulus, ucapan yang lembut, sedekah yang sedikit, membantu orang lain, memaafkan kesalahan seseorang, membaca beberapa ayat Al-Quran, mengucapkan istighfar dengan hati yang tulus.
Semua itu mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana nilainya di sisi Allah. Saudaraku, kematian juga mengajarkan kita bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Seberapapun indahnya rumah yang kita bangun, suatu hari kita akan meninggalkannya. Seberapapun tinggi jabatan yang kita miliki, pada akhirnya kita akan kembali menjadi seorang hamba di hadapan Allah. Karena itu, jangan sampai kita membangun rumah di dunia dengan begitu megah, tetapi lupa mempersiapkan tempat kembali di akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia dan kewajiban kita. Kita boleh bekerja, mencari rezeki, memiliki cita-cita, membangun keluarga, dan menikmati karunia Allah. Tetapi jangan sampai dunia berada di dalam hati kita lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah. Jadikan dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan terakhir. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Gunakan harta untuk kebaikan. Gunakan usia untuk beribadah. Gunakan ilmu untuk memberikan manfaat. Gunakan kekuatan untuk menolong. Dan selama pintu kehidupan masih terbuka, mari kita berjalan menuju Allah dengan hati yang rendah. Semoga ketika tiba waktunya kita meninggalkan dunia, Allah memberikan kita keteguhan iman, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan memberikan kita husnul khatimah. Karena pada akhirnya, bukan berapa lama kita hidup yang paling penting, tetapi untuk apa kehidupan yang Allah berikan itu kita gunakan. Dan gunakan setiap kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki hubungan kita dengannya. Sebab suatu saat nanti, kesempatan itu akan berhenti. Akan tiba waktunya ketika tangan tidak lagi bisa bersedekah. Lisan tidak lagi bisa mengucapkan istighfar dengan kehendaknya sendiri. Kaki tidak lagi bisa melangkah menuju masjid. Mata tidak lagi bisa membaca Al-Quran. Dan pada saat itu, yang tersisa bagi manusia adalah apa yang telah ia persiapkan selama hidupnya. Maka selama kita masih hidup, jangan merasa terlambat untuk berubah. Jika selama ini kita jauh dari Allah, pulanglah. Jika selama ini kita sering melakukan kesalahan, bertaubatlah. Jika selama ini salat kita belum baik, perbaikilah. Jika selama ini kita menyakiti orang tua, mintalah maaf. Jika selama ini hati kita dipenuhi dendam, belajarlah memaafkan. Jangan menunggu menjadi manusia sempurna untuk mendekat kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah justru karena kita menyadari bahwa diri kita penuh kekurangan dan membutuhkan ampunannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kematian bukan alasan untuk membenci kehidupan. Kematian adalah pengingat agar kita tidak menyia-nyiakan kehidupan. Hari ini kita masih bisa memperbaiki diri. Hari ini kita masih bisa bersujud. Hari ini kita masih bisa menangis karena dosa. Hari ini kita masih bisa mengucapkan, "Ya Allah, ampuni aku." Maka jangan sia-siakan hari ini. Mungkin bagi kita, hari ini hanyalah satu hari biasa. Tetapi bisa jadi di sisi Allah, hari ini adalah kesempatan besar yang diberikan kepada kita untuk mengubah arah kehidupan sebelum kesempatan itu berakhir. Jadikan setiap pagi sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadikan setiap malam sebagai waktu untuk mengevaluasi diri. Sebelum tidur, tanyakan kepada hati kita, jika malam ini adalah malam terakhirku, sudah siapkah aku bertemu dengan Allah? Pertanyaan itu bukan untuk membuat kita putus asa. Justru pertanyaan itu untuk membangunkan hati yang terlalu lama tertidur oleh kesibukan dunia. Karena kematian adalah tamu yang pasti datang.
Kita tidak tahu kapan ia mengetuk pintu. Kita tidak tahu di mana kita akan bertemu dengannya. Kita tidak tahu dalam keadaan apa kita akan menghadapinya. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri. Maka selama Allah masih memberikan kita napas, mari gunakan napas itu untuk berzikir. Selama Allah masih memberikan kita waktu, gunakan waktu itu untuk berbuat baik. Selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, jangan menundanya. Dan selama pintu kehidupan masih terbuka, mari kita berjalan menuju Allah dengan hati yang rendah. Semoga ketika tiba waktunya kita meninggalkan dunia, Allah memberikan kita keteguhan iman, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan memberikan kita husnul khatimah. Karena pada akhirnya, bukan berapa lama kita hidup yang paling penting, tetapi untuk apa kehidupan yang Allah berikan itu kita gunakan. 2. Tamu kedua, ujian. Tamu kedua adalah ujian kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan kesabaran, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan rezeki. Ada pula yang diuji dengan sesuatu yang sangat ia cintai. Kadang-kadang kita mengira bahwa orang yang memiliki banyak harta berarti hidupnya lebih mudah. Belum tentu. Bisa jadi hartanya adalah ujian. Kita melihat seseorang tersenyum, lalu kita mengira hidupnya baik-baik saja. Padahal mungkin ada kesedihan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? QSL Ankabut 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian merupakan bagian dari kehidupan. Maka ketika masalah datang, jangan langsung berpikir bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Bisa jadi justru melalui masalah itulah Allah sedang mengajarkan kita untuk kembali kepadanya. Ada orang yang ketika hidupnya mudah, ia lupa berdoa. Tetapi ketika kesulitan datang, tangannya mulai terangkat. Ketika rezekinya sempit, lisannya mulai berzikir. Ketika hatinya terluka, ia mulai mendekat kepada Allah. Dan terkadang, sesuatu yang kita anggap sebagai musibah justru menjadi jalan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Karena itu, jangan hanya berdoa agar hidup kita tidak pernah diuji. Berdoalah agar ketika ujian datang, Allah memberikan kita kesabaran, kekuatan, dan petunjuk untuk melewatinya. Sebab manusia tidak selalu bisa memilih ujian yang datang, tetapi manusia masih bisa memilih bagaimana ia menghadapinya. 3. Tamu ketiga, hari ketika kita mempertanggungjawabkan amal. Tamu ketiga adalah hari akhirat ketika manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Inilah sesuatu yang sering kita lupakan ketika terlalu sibuk mengejar dunia. Kita sibuk memikirkan rumah, memikirkan pekerjaan, memikirkan uang, memikirkan penampilan, memikirkan bagaimana mendapatkan penghargaan dari manusia. Namun terkadang kita lupa memikirkan satu pertanyaan. Apa yang sudah saya siapkan untuk bertemu Allah? Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dan setiap orang hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. QSL Hasyr Zaitin. Hari esok yang dimaksud bukan sekadar hari esok di dunia. Ayat tersebut mengajak kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Bayangkan jika seluruh kesibukan kita selama ini tiba-tiba berhenti. Harta yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Rumah yang kita bangun akan ditinggalkan. Pekerjaan yang kita banggakan akan ditinggalkan. Bahkan orang-orang yang kita cintai pun pada akhirnya akan berpisah
dengan kita. Yang menemani kita adalah amal yang kita kerjakan. Maka mulai hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah salat kita diperbaiki? Sudahkah kita meminta ampun kepada Allah? Sudahkah kita memaafkan orang lain? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua? Sudahkah kita menjaga lisan? Sudahkah kita bersedekah meskipun sedikit? Sudahkah kita meninggalkan dosa yang selama ini kita ulangi? Karena terkadang kita terlalu sibuk menghitung apa yang kita punya, sampai lupa menghitung apa yang akan kita bawa. Renungan terakhir. Saudaraku, 3 hal ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak pernah benar-benar berada di bawah kendali manusia. Kita bisa membuat rencana, kita bisa memiliki impian, kita bisa menentukan tujuan, tetapi tetap ada ketetapan Allah yang tidak bisa kita hindari. Karena itu, jangan habiskan seluruh hidup hanya untuk mengejar dunia. Bekerjalah, tetapi jangan lupakan Allah. Carilah rezeki, tetapi jangan tinggalkan salat. Bangun masa depan, tetapi jangan lupakan akhirat. Cintailah keluarga, tetapi jangan sampai cinta kepada manusia membuat kita jauh dari Sang Pencipta. Dan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, jangan sia-siakan. Mungkin kita merasa dosa kita terlalu banyak. Mungkin kita merasa sudah terlalu jauh. Mungkin kita merasa tidak pantas kembali kepada Allah. Tetapi selama kita masih hidup, pintu taubat masih menjadi harapan. Jangan tunggu hati menjadi sempurna untuk kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah agar hati perlahan menjadi lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kapan tamu pertama datang. Kita tidak tahu kapan ujian berikutnya mengetuk kehidupan kita. Dan kita tidak tahu kapan perjalanan menuju akhirat akan benar-benar dimulai. Yang kita tahu hanyalah satu, waktu kita terus berjalan. Maka sebelum datang hari ketika kita tidak lagi bisa memperbaiki apapun, mari kita perbaiki diri mulai hari ini. Jika masih ada dosa, bertaubatlah. Jika masih ada kesalahan, perbaikilah. Jika masih ada orang tua, bahagiakanlah. Jika masih ada kesempatan bersedekah, bersedekahlah. Jika masih ada waktu untuk sujud, perbanyaklah sujud. Semoga ketika tamu yang pasti datang itu mengetuk pintu kehidupan kita, Allah mendapati kita dalam keadaan beriman, bertaubat, dan berusaha menjadi hamba-Nya yang lebih baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjaga hati kita, melapangkan rezeki kita, memberikan keberkahan dalam keluarga kita, dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.